Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini masih banyak nikmat-nikmatnya yang kita rasakan, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Bagaimana anak-anak Bapak semuanya? Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Baik anak-anak semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung. Ini video kita tentang bangun ruang sisi lengkung bagian yang pertama. Pada pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung bagian pertama ini, yang akan kita bahas adalah luas sisi atau luas permukaan dari tabung, kerucut, dan bola. Sebelum kita masuk ke pembahasan luas sisi atau luas permukaan dari bangun ruang sisi lengkung, maka yang pertama sekali kita lihat dulu unsur-unsurnya. Oke, baik anak-anak, perhatikan. Yang pertama kita akan membahas unsur-unsur tabung. Perhatikan, tabung terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi alasnya dan sisi atas dari tabung adalah terdiri dari 2 buah lingkaran yang kongruen, dan ada bagian tegak dari tabung itu disebut dengan selimut tabung, yang apabila selimut tabung itu kita potong dan kita bentang, maka akan menjadi bentuk bangun datar persegi panjang. Tabung memiliki 2 rusuk lengkung yang merupakan bidang batas antara bidang alas atau bidang atas dengan bidang selimut. Jadi ada 2 rusuk lengkungnya, baik yang di bawah atau yang di atas. Perhatikan berikutnya unsur-unsur yang lainnya, keterangan gambar. Lihat anak-anak, ada hal-hal yang diperlukan untuk diketahui juga, yaitu ada namanya tinggi tabung. Tinggi tabung itu kalau dari gambar kita bisa lihat, yaitu jarak dari B ke C, dari A ke D, dari B aksen ke C aksen, itu disebut dengan tinggi tabung. Untuk diameternya, diameter lingkaran alas dan atas itu sama besar. Kita bisa lihat mana yang termasuk dalam diameter. Lihat garis dari B ke B aksen, garis dari C ke C aksen, itu dikatakan diameter lingkaran. Berikutnya ada jari-jari lingkaran, yaitu setengah dari diameternya. Bisa kita lihat jarak dari A ke B, atau dari A ke B aksen, atau jarak dari C ke D, atau jarak dari D ke C aksen, itu disebut dengan jari-jari lingkaran, baik untuk lingkaran atas dan lingkaran alas itu nilainya sama besar. Berikutnya kita bahas adalah unsur-unsur kerucut. Coba perhatikan anak-anak. Kerucut itu terdiri dari 2 buah sisi, yaitu sisi alasnya yang
berbentuk lingkaran, dan sisi selimut itu bagian tegaknya nampak pada gambar, itulah selimut kerucut untuk bagian yang tegaknya. Kerucut hanya memiliki sebuah rusuk lengkung. Kalau tadi tabung ada 2 rusuk lengkungnya, kalau kerucut hanya memiliki sebuah rusuk lengkung yang merupakan batas antara bidang alas dan selimut. Coba perhatikan gambar anak-anak, keterangan-keterangan lain yang perlu kita ketahui. Dari gambar nampaklah bahwa kerucut memiliki satu titik sudut sebagai puncak kerucut, di mana jarak dari puncak kerucut ke alas kerucut itulah disebut dengan tinggi kerucut. Kalau di gambar bisa anak-anak lihat jarak dari T ke A. Berikutnya, karena kerucut alasnya terbuat dari lingkaran, maka ada unsur-unsur lingkaran yang lain yang perlu kita pahami, yaitu diameter lingkaran. Perhatikan, diameter lingkaran ini jarak dari B ke B aksen. Berikutnya ada jari-jari lingkaran. Yang mana jari-jari lingkaran? Yaitu jarak dari A ke B atau jarak dari A ke B aksen. Itulah jarak jari-jari lingkaran alas. Oke, anak-anak coba perhatikan juga hal yang perlu diketahui, bahwa kalau bidang selimut atau bidang tegak dari kerucut itu dalam penggambarannya seperti kita menggambarkan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Padahal sebenarnya kan dia bulat, tapi waktu menggambarkan kita seperti menggambarkan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Bahwa cara penggambaran garis yang mirip dengan sisi miring segitiga siku-siku itulah yang disebut dengan garis pelukis kerucut. Setelah kita mengetahui unsur-unsur dari tabung dan kerucut, berikutnya kita akan membahas luas sisi tabung dan kerucut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah luas sisi tabung. Seperti penjelasan yang sudah Bapak lakukan sebelumnya, bahwa diketahui tabung itu terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi alas dan sisi atas, yang merupakan 2 buah lingkaran yang kongruen, di mana rumus dari luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Bagaimana dengan selimut tabungnya ini? Jika selimut tabung kita belah dan kita bentangkan, maka selimut tabung ini akan membentuk bangun datar persegi panjang, di mana kita ketahui rumus luas dari persegi panjang adalah panjangnya dikalikan lebarnya. Panjang dari persegi panjang ini tadi adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran inilah menjadi panjangnya, di mana keliling lingkaran adalah 2 pi r, dan lebar persegi panjang ini tadi adalah tinggi tabung. Jadi luas selimut lingkaran itu adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya 2 pi r dan lebarnya adalah tinggi, sehingga luas selimut tabung adalah 2 pi r t. Sehingga luas sisi atau luas permukaan dari sebuah tabung yang lengkap unsur-unsurnya, memiliki alas, memiliki
atas atau penutup, maka luasnya adalah luas alas tambah luas selimut tambah luas atas. Dan kalau kita sederhanakan, menjadi persamaannya adalah 2πr kali R tambah T. Bagaimana jika tabung tersebut hanya memiliki alas? Alasnya ada, tapi tutupnya tidak ada. Atau tutupnya ada, alasnya tidak ada. Maka luas sisi atau luas permukaan tabung adalah luas alas atau tutup ditambah luas selimut πr kuadrat tambah 2πrt, atau kalau kita sederhanakan menjadi VR kali R tambah 2T. Sedangkan jika tabung itu tidak memiliki alas, alasnya tidak ada, tutupnya juga tidak ada, seperti pipet atau sedotan air, maka luas sisi atau luas permukaan tabung itu sama dengan luas selimutnya saja. Jadi, jika tidak memiliki alas atau atas, maka luas sisi atau luas permukaan tabung adalah 2πrt saja. Baik anak-anak, untuk lebih memahami tentang penerapan perhitungan pada luas sisi atau luas permukaan tabung, perhatikan beberapa contoh soal yang Bapak tampilkan. Yang pertama, perhatikan soalnya. Ada sebuah tabung dengan tinggi 17 cm dan diameternya 14 cm. Yang ditanya dari data pada tabung tersebut adalah yang pertama, berapakah luas alasnya? Yang kedua, berapakah luas penutup tabungnya? Yang ketiga, berapakah luas selimut tabungnya? Yang keempat, berapakah total seluruh luas sisi atau luas permukaan tabung tersebut? Baik anak-anak, kita bahas yang pertama, luas alas. Alasnya berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan luas lingkaran, yaitu πr kuadrat. Setelah kita masukkan nilai-nilainya, dapatlah kita bahwa luas alasnya adalah 154 cm persegi. Yang kedua, luas tutup. Luas tutup dan luas alas sama. Kenapa? Karena alas dan tutup dari tabung adalah terdiri dari dua buah lingkaran yang kongruen. Jadi, luas tutup sama dengan luas alas sama dengan 154 cm persegi. Yang berikutnya, luas selimutnya. Luas selimut tabung, yaitu kita menggunakan persamaan 2πrt, dan kita dapatkanlah setelah memasukkan nilai-nilainya, yaitu sebesar 748 cm persegi. Yang terakhir, berapakah luas seluruh tabung tersebut, atau luas sisinya? Ada yang menyebut luas sisi, ada yang menyebut luas permukaan, jadi nggak ada masalah. Jadi luas tabungnya adalah, tambahkan saja luas alasnya berapa, tambahkan luas selimutnya berapa, tambahkanlah luas atasnya berapa. Setelah kita masukkan angkanya dan kita tambahkan, dapatlah bahwa luas tabung seluruhnya atau luas sisi tabung tersebut atau luas permukaan tabung tersebut adalah 1056 cm persegi. Berikutnya, soal nomor 2. Sebuah pipa air dengan diameter 1 cm mempunyai panjang 20 cm. Berapakah luas permukaan pipa tersebut? Perhatikan anak-anak, dari datanya dapatlah kita ketahui bahwa jari-jari lingkaran alas atau
atas tabung tersebut adalah setengah dari diameternya atau setengah kali 1 cm, yaitu 0,5 cm. Tinggi tabung di sini merupakan panjang pipa, yaitu 20 cm. Perhatikan pembahasannya anak-anak. Karena kita ketahui pipa air itu adalah tabung yang tidak memiliki alas atau tutup, maka luas sisi, luas permukaan atau luas tabung seluruhnya itu sama dengan luas selimutnya saja. Jadi luas tabung sama dengan luas selimut sama dengan 2 pi RT, dan setelah kita masukkan nilai-nilainya dan kita kalikan, dapatlah bahwa luas sisi tabung tersebut atau luas dari pipa tersebut adalah 62,8 cm persegi. Baik anak-anak, perhatikan soal ketiga. Berapakah luas plat yang dibutuhkan jika akan dibuat sebuah drum tanpa penutup dengan tinggi 1,5 meter dan diameter 1,4 meter. Perhatikan, dari data soal kita dapatkan bahwa tingginya adalah 1,5 meter dan jari-jarinya adalah 0,7 meter, yaitu setengah dari diameternya. Maka kita perhatikan yang ditanya luas tabungnya. Supaya pembahasan kita pas, kita harus ingat bahwa di sini dikatakan tabungnya itu berbentuk drum yang tidak memiliki penutup. Jadi dia hanya ada selimut dan alas. Maka luas tabungnya kita menggunakan persamaan luas alasnya ditambahkan dengan luas selimut, yaitu pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Kemudian kita masukkanlah nilai-nilainya dan kita dapatkanlah hasilnya 8,14 meter persegi. Itulah luas plat yang dibutuhkan untuk membuat drum tersebut, di mana drum tersebut tidak menggunakan penutup. Baik anak-anak, berikutnya soal yang keempat. Sebuah tangki minyak berbentuk tabung memiliki jari-jari 2 meter dan panjang 3 meter. Berapakah luas tangki minyak tersebut? Dari soal kita dapat mengetahui bahwa jari-jari lingkaran dari tangki tersebut adalah 2 meter, panjang atau tinggi dari tangki tersebut adalah 3 meter, yang ditanyakan luas tabungnya. Jadi kita tahu anak-anak bahwa tangki minyak itu dia tertutup seluruhnya, lengkap ada alasnya, ada tutupnya. Maka luas tabung di sini yang kita gunakan rumusnya adalah luas alas tambah luas selimut tambah luas penutup. Jadi kalau kita satukan menjadi rumusnya 2 pi R kali R tambah T, dan setelah kita masukkan nilai-nilainya, maka kita dapatkan bahwa luas dari tangki tersebut adalah 62,8 meter persegi. Soal nomor 5. Sebuah tabung mempunyai luas selimut 440 cm persegi. Jika tinggi tabung tersebut 10 cm, berapakah jari-jari tabung tersebut? Perhatikan anak-anak, di sini dikatakan yang diketahui sebagai data adalah luas selimut tabung. Jadi luas selimutnya adalah
440 cm persegi dengan tinggi tabung 10 cm. Yang ditanya berapakah panjang jari-jarinya. Perhatikan penyelesaiannya. Luas selimut sama dengan 2 pi RT. Kemudian kita masukkanlah nilai-nilai dari data masing-masing yang sudah tersedia. Kemudian kita bisa melakukan perhitungan. Maka dari data yang telah kita masukkan, maka kita dapatkan nilai dari R atau panjang jari-jari dari tabung tersebut adalah 7 cm. Perhatikan soal yang keenam, anak-anak. Sebuah tabung mempunyai luas sisi atau luas permukaan 187 cm persegi. Jika jari-jari tabung tersebut 3,5 cm, berapakah tinggi tabung tersebut? Oke, perhatikan. Dari soal kita ketahui luas tabung seluruhnya adalah 187 cm persegi. Jari-jarinya 3,5 cm. Kemudian kita ditanya berapakah tingginya. Kemudian perhatikan solusinya anak-anak. Kita tentukan persamaan yang kita gunakan adalah luas tabung sama dengan 2 pi R tambah T. Kemudian kita masukkanlah data-data yang sudah ada anak-anak ke dalam persamaan yang tersedia. Maka kemudian kita lakukan perhitungan. Dari hasil perhitungan dari data-data yang sudah ada, maka kita dapatkanlah tinggi tabung tersebut adalah 5 cm. Berikutnya kita akan membahas luas sisi kerucut. Seperti penjelasan sebelumnya, jika sebuah kerucut itu lengkap, maka kerucut memiliki dua sisi, yaitu ada sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi tegak dari kerucut itu kita sebut dengan selimut kerucut, di mana jika selimut kerucut kita belah dan kita bentang, maka kita akan mendapatkan bentuk juring lingkaran. Sekali lagi, jika selimut kerucut kita belah dan kita bentang, kita akan mendapatkan bentuk juring lingkaran, di mana luas juring lingkaran yang terbentuk adalah pi RS. Jadi, luas selimut kerucut sama dengan luas juringnya yang terbentuk, yaitu pi RS, sehingga luas sisi atau permukaan dari sebuah kerucut yang memiliki alas adalah luas sama dengan luas alas tambah luas selimut sama dengan pi R kuadrat tambah pi RS. Kalau kita sederhanakan menjadi pi R kali R tambah S. Sedangkan jika kerucut tidak memiliki alas, maka luas sisi atau luas permukaannya adalah sama dengan luas selimutnya saja. Jadi luasnya adalah pi RS itu untuk kerucut yang tidak memiliki alas. Sebagai catatan anak-anak, S adalah panjang garis pelukis. Itu dapat ditentukan cara menghitung S-nya, yaitu dengan persamaan S sama dengan akar pangkat 2 dari kuadrat dari jari-jarinya ditambahkan kuadrat dari tingginya. Untuk kita bisa memahami lebih lanjut tentang luas sisi atau luas permukaan kerucut, ada beberapa soal yang Bapak tampilkan. Perhatikan. Yang pertama, anak-anak,
ditampilkan sebuah gambar. Dari gambar tersebut diketahui datanya bahwa diameter alasnya 12 cm dan tinggi kerucut tersebut 8 cm. Kemudian ditanyakanlah yang pertama, berapakah panjang garis pelukisnya? Yang kedua, berapakah luas alas kerucut tersebut? Yang ketiga, berapakah luas selimut kerucut tersebut? Dan yang terakhir, dari gambar tersebut dan datanya ditanya berapakah luas kerucut seluruhnya. Oke, perhatikan pembahasannya anak-anak. Dari soal diketahui bahwa panjang jari-jarinya setengah dari diameternya, yaitu 6 cm, dan tinggi kerucut tersebut 8 cm. Oke, pembahasannya yang pertama, panjang garis pelukis atau S adalah akar pangkat 2 dari kuadrat dari jari-jarinya ditambahkan kuadrat tingginya. Setelah kita masukkan datanya yang sesuai, kemudian kita lakukan perhitungan, dapatlah kita tentukan nilai dari S itu adalah 10 cm. Kemudian kita hitung luas alasnya. Alas kerucut berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan persamaan pi r kuadrat, dan setelah kita masukkan nilai-nilai sesuai dengan yang tertera, maka kita dapatkan hasil perhitungannya, luas alas kerucut tersebut adalah 113,04 cm persegi. Berikutnya kita hitung luas selimut kerucut dengan persamaan pi rs, dan kita masukkanlah nilai-nilainya dan kita melakukan perhitungan sehingga kita dapatkanlah bahwa luas selimut kerucut adalah 188,4 cm persegi. Dan yang terakhir dari soal ini, kita hitung total seluruh luas kerucut tersebut, yaitu kita tambahkan antara luas alas dengan luas selimutnya, dan kita dapatkanlah luas sisi atau luas permukaan atau luas kerucut tersebut adalah 301,44 cm persegi. Soal nomor 2. Raisa berniat membuat topi ulang tahun yang berbentuk kerucut dari kertas karton. Berapakah luas karton yang dibutuhkan Raisa jika topi ulang tahun yang akan dibuat memiliki ukuran jari-jari lingkaran alas 10 cm dengan tinggi kerucut 24 cm? Perhatikan pembahasannya anak-anak. Dari soal diketahui bahwa jari-jari lingkaran kerucut adalah 10 cm dan tinggi kerucut tersebut 24 cm. Di sini Raisa akan membuat kerucut untuk topi ulang tahun. Maka kerucut yang terbentuk adalah kerucut yang tidak memiliki alas. Sehingga luas kerucut atau luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat topi ulang tahun tersebut sama dengan luas selimut kerucut tersebut, yaitu pi rs. Dan kita masukkan angka-angkanya, yaitu 3,14 kali 10 kali, untuk S-nya adalah akar pangkat 2 dari 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Kemudian kita lakukan perhitungan, dan setelah kita lakukan perhitungan dengan sebaik-baiknya, maka kita dapatkan luas topi ulang tahun tersebut atau luas kerucut yang terbentuk tersebut adalah 816,4 cm persegi. Soal yang ketiga,
Berapakah luas kerucut yang memiliki jari-jari lingkaran alas 7 cm dengan panjang garis pelukis 12 cm? Dari soal diketahui jari-jarinya 7 cm, panjang garis pelukisnya 12 cm. Maka luas kerucut tersebut adalah V R kali R tambah S, dan setelah kita masukkan nilai-nilainya dan kita melakukan perhitungan, dapatlah kita bahwa luas kerucut tersebut adalah 418 cm persegi. Soal yang keempat, sebuah kerucut memiliki luas permukaan 1584 cm persegi. Berapakah panjang jari-jari lingkaran alas kerucut tersebut jika panjang garis pelukisnya 22 cm? Perhatikan pembahasannya anak-anak. Dari soal kita dapatkan luas kerucutnya 1584 cm persegi dan panjang garis pelukisnya 22 cm. Dari sini kita akan menghitung berapakah panjang jari-jari lingkaran kerucut tersebut. Kita menggunakan persamaan luas kerucut sama dengan V kali R kali R tambah S. Dan kita masukkanlah nilai-nilai yang sudah ada. Dari sini kita akan mendapatkan persamaan R kuadrat ditambah 22R kurang 504 sama dengan 0. Jadi dari pembahasan ini kita mendapatkan persamaan kuadrat. Jadi untuk menentukan nilai R-nya kita melakukan pemaktoran. Dan dari persamaan R kuadrat tambah 22R kurang 504 sama dengan 0, kita dapatkan R yang pertama 14 cm dan R yang kedua minus 36 cm. Maka di sini yang kita gunakan bahwa panjang jari-jari dari kerucut tersebut adalah 14 cm, bukan minus 36 cm, karena panjang tidak bernilai negatif. Soal yang kelima, sebuah kerucut memiliki jari-jari lingkaran 10 cm. Jika luas permukaan kerucut adalah 785 cm persegi, maka panjang garis pelukisnya adalah, perhatikan pembahasannya anak-anak. Dari soal diketahui luas kerucutnya 785 cm persegi, panjang jari-jarinya 10 cm, dan kita akan mencari nilai S atau panjang garis pelukisnya. Kita masukkan dulu persamaan luas kerucut sama dengan PR kali R tambah S, dan kita masukkanlah angka-angka yang sudah tertera untuk masing-masing datanya, dan kita lakukan perhitungan. Setelah kita lakukan perhitungan, maka kita dapatkan panjang garis pelukisnya atau S adalah 15 cm. Soal ke-6, sebuah kerucut dibentuk dari selembar karton yang berbentuk 3/4 lingkaran. Panjang jari-jari karton 10 cm. Berapakah
panjang jari-jari lingkaran alas kerucut yang terbentuk. Perhatikan pembahasannya, anak-anak. Dari soal diketahui bahwa panjang jari-jari bahan sama dengan 10 cm dan panjang garis kerucut yang terbentuk nanti setelah bahan tersebut dijadikan kerucut, maka jari-jari bahan menjadi garis pelukis kerucut sehingga nilainya sama, yaitu 10 cm. Yang ditanya, berapakah panjang jari-jari kerucut yang terbentuk? Perhatikan pembahasannya. Luas bahan itu sama dengan luas kerucut yang terbentuk, di mana kerucut yang terbentuk adalah kerucut tanpa alas. Jadi, luas bahannya adalah luas 3/4 lingkaran, sedangkan luas kerucut yang terbentuk adalah luas selimutnya. Luas 3/4 lingkaran adalah 3πr kuadrat, sedangkan luas selimut kerucut adalah πrs. Dari sini, nilai V-nya bisa kita saling membagi, sehingga kita dapatkan berikutnya 3/4 kali 10 kali 10. Jari-jari bahannya tadi kan 10 cm. Sama dengan R. R kerucut yang terbentuk inilah yang kita belum tahu. Dikalikan dengan 10. S garis pelukis kerucut yang terbentuk itu sama dengan panjang jari-jari bahan. Sehingga kita dapatkan jari-jari kerucut yang terbentuk panjangnya adalah 7,5 cm. Kalau yang pertama tadi kita membahas unsur-unsur tabung dan kerucut, yang kedua kita membahas luas sisi atau luas permukaan tabung dan kerucut, sekarang yang ketiga kita akan membahas tentang bola. Bola itu hanya memiliki satu sisi. Sisi bola itulah yang menjadi kulit yang melingkupi bola itu. Dan luas bola atau luas sisi atau luas permukaan bola itu memenuhi persamaan 4πr kuadrat. Berikut beberapa contoh soal yang berkaitan dengan luas sisi atau luas permukaan bola. Yang pertama, ditanya berapakah luas sebuah bola yang memiliki panjang jari-jari 7 cm. Perhatikan pembahasannya anak-anak. Luas bola adalah 4πr kuadrat sama dengan 4 kali 22/7 kali 7 kali 7, dan kita dapatkanlah bahwa luas dari bola yang berjari-jari 7 cm adalah 616 cm persegi. Soal yang kedua, sebuah bola memiliki diameter 20 cm. Berapakah luas permukaan bola tersebut? Perhatikan pembahasannya. Dari soal diketahui bahwa jari-jari bola tersebut adalah setengah dari diameternya, yaitu 10 cm. Maka kita dapatkan luas bola yang berdiameter 20 cm atau berjari-jari 10 cm adalah 1256 cm persegi,
Itu setelah kita masukkan nilai R 10 cm ke dalam persamaan 4πr². Soal yang ketiga, Rapa memiliki sebuah bola plastik berdiameter 20 cm. Ketika bola itu rusak, Rapa membelah bola itu menjadi dua bagian. Berapakah luas tengah bola yang dimiliki Rapa tersebut? Perhatikan pembahasannya. Dari soal diketahui bahwa panjang jari-jarinya adalah setengah dari diameternya, yaitu 10 cm. Jadi, solusinya, luas setengah bola adalah 2πr² sama dengan 2 kali 3,14 kali 10 kali 10 sama dengan 628 cm persegi. Soal keempat, berapakah luas setengah bola pejal yang berjari-jari 11 cm? Perhatikan pembahasannya anak-anak. Dari soal diketahui panjang jari-jari bola adalah 11 cm. Maka untuk pembahasan lanjutannya, luas setengah bola pejal adalah luas dari setengah bola itu, yaitu 2πr², ditambah luas sebuah lingkaran, yaitu πr². Kenapa ada ditambah sebuah lingkaran? Karena bola pejal itu istilah untuk bola padat, artinya ketika bola itu dipotong menjadi dua, maka bagian tengah bola itu masih ada penutupnya. Jadi, penutup itu juga kita masukkan ke dalam perhitungan, sehingga luas setengah bola pejal menjadi 3πr². Dan kita masukkan nilainya, yaitu 3 kali 3,14 kali 11 kali 11, dan kita dapatkanlah luas setengah bola pejal tersebut adalah 1139,82 cm persegi. Soal yang kelima, berapakah panjang jari-jari bola yang memiliki luas permukaan 5.544 cm persegi? Oke, perhatikan pembahasannya anak-anak. Dari soal kita dapatkan data, luas bolanya adalah 5.544 cm persegi. Dari data tersebut, kita akan melakukan perhitungan berapakah panjang jari-jari bola tersebut. Kita gunakan rumus bola untuk luasnya, yaitu luas sama dengan 4πr². Kemudian kita masukkanlah nilai luasnya 5.544 sama dengan 4 kali 22/7 kali r². Kemudian kita lakukan perhitungan, dapatlah nilai r²-nya adalah 441 cm, sehingga R-nya atau panjang jari-jari bola tersebut adalah 21 cm. Demikianlah anak-anak video pembelajaran hari ini tentang pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung bagian yang pertama, yang kita membahas tentang luas sisi atau luas permukaan dari bangun ruang sisi lengkung tersebut, baik luas tabung, kerucut, ataupun luas bola. Semoga apa yang Bapak tampilkan atau Bapak sajikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Bapak harapkan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya.
Bapak akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.